saudara, pada ayatnya yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Ayat 13 dan ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan. Saudara, inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ketika tulah itu mulai berhenti, ya saudara, ketika tulah itu mulai berhenti, tulah katak, tulah yang kedua, yang tadinya Fir'aun memohon kepada Musa supaya dihentikan, dan kalau ini dihentikan maka dia akan melepaskan bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel. Tetapi kemudian ayat ke-15, saudaraku, tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ini saudara, ya, ternyata seringkali kelegaan inilah yang membuat hati kita bisa berubah. Sama seperti ketika Fir'aun merasa kelegaan itu sudah ada, maka hatinya berubah lagi, ya. Saya percaya ketika katak itu ada di mana-mana, ketika wabah katak, tulah katak itu menyerang Mesir, maka Fir'aun dengan sungguh-sungguh memohon dan dengan sungguh-sungguh juga berjanji bahwa kalau tulah ini berhenti, maka akan dilepaskannya bangsa Israel. Tetapi saudaraku, kesungguhan itu jadi berubah ketika keadaan itu berubah. Dan ini yang kemudian terulang lagi. Makanya Tuhan sudah berkata kepada Musa bahwa Fir'aun itu dikeraskan hati. Kenapa? Karena memang dia membiasakan diri, saudara. Ini yang berbahaya. Dia membiasakan diri, ketika kelegaan itu terjadi, maka komitmennya jadi berubah, perkataannya jadi berubah, janjinya jadi berubah. Dan jangan sampai, saudaraku, kita juga melakukan hal yang sama seperti Fir'aun, ya. Ketika kelegaan itu terjadi, maka ada banyak yang berubah dari hidup kita. Komitmen kita jadi berubah, janji kita jadi, nasar kita jadi berubah. Waktu kesesakan itu datang, apa yang kita katakan bukan bohong. Apa yang kita katakan itu jadi janji, serius kita ucapkan. Tetapi yang jadi masalahnya adalah ketika kelegaan ini datang, ini yang seringkali mengubah hati kita. Ini yang seringkali mengubah komitmen kita. Dan kalau ini diteruskan, kalau ini dibiasakan terus-menerus, maka ini akan menjadi karakter. Ini akan menjadi kebiasaan kita. Dan ini akan membuat hati kita ini jadi keras. Tuhan tidak mengeraskan hati kita. Tapi kalau kita membiasakan diri dengan cara seperti itu, maka akhirnya Tuhan biarkan kita dengan sikap kita yang seperti itu. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, kelegaan itu bukan sesuatu yang gampang. Kelegaan itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita sikapi. Kelegaan itu di satu sisi itu adalah sesuatu yang kita harapkan, saudara, ya. Kelegaan ketika kita sakit, kita disembuhkan. Ketika kita ada di jalan buntu, ada jalan baru yang Tuhan bukakan. Ketika usaha macet, ketika ekonomi lagi sekarang, saudara, lalu kemudian ada jalan keluar, ada terobosan yang kita alami. Itu semua menjadi doa kita, saudara. Amin, saudara, ya. Itu semua menjadi doa kita. Tetapi perhatikan, hati-hati ketika kelegaan itu datang. Perhatikan, saudara, sikap hati kita berubah enggak? Ketika pertolongan Tuhan itu datang, perhatikan. Yang kita perhatikan adalah apa? Yang kemudian yang harus menjadi perhatian kita yang utama adalah seperti apa hati kita selanjutnya. Adakah dia berubah?
ataukah dia tetap sama? Ini yang tidak mudah. Ya, ini yang tidak mudah. Ini yang kita harus sama-sama serius memperhatikan. Karena sekali lagi saudaraku, doa kita sama, ya. Doa kita sama. Doa kita adalah dari keadaan yang biasa, Tuhan tolong supaya saya jadi luar biasa. Dari keadaan yang susah, Tuhan tolong saya supaya saya lepas dari kesusahan. Dari kondisi yang sulit, Tuhan tolong saya supaya kesulitan ini menyingkir dari hidup saya. Dari hidup yang biasa-biasa kita berdoa, Tuhan tolong supaya saya alami terobosan. Ya kan saudara? Tetapi yang kita harus perhatikan, Bapak Ibu Saudara, ketika kemudian Tuhan mengabulkan doa saya, ketika kemudian kita mengalami yang namanya terobosan mujizat Tuhan dalam hidup kita, yang kita harus perhatikan adalah seperti apa hati kita, seperti apa komitmen kita. Masihkah kita masih memegang janji kita? Masihkah kita masih berkomitmen dengan Tuhan? Masihkah kita saudaraku punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Ataukah kemudian jadi berubah? Ternyata gampang, saudara. Ya, ternyata gampang sekali. Ketika kesesakan itu menyingkir, hati Firaun berubah, gitu, saudara. Dan tolong kita, saudara, kita rindu kita dilepaskan dari masalah, kita rindu kita alami mujizat Tuhan, kita rindu kita alami banyak hal yang indah bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Tapi sekali lagi, saudara, ini bukan keadaan yang biasa, ini keadaan yang luar biasa, yang bisa-bisa kalau kita tidak memperhatikan, kalau kita tidak hati-hati, dia akan mengubah hati saya. Dia akan mengubah hati saudara. Dia akan mengubah kesetiaan kita. Dia bisa merubah komitmen kita. Makanya seringkali saya katakan, terlalu gampang Tuhan memberkati kita. Amin, saudara. Terlalu gampang Tuhan rubah jalan buntu jadi ada jalan keluar. Terlalu gampang. Tapi yang sulit sesungguhnya adalah apa? Yang susah adalah apa? Yang Tuhan gak yakin adalah apa? Waktu kita ngalamin semuanya itu, masihkah kita tetap setia sama Tuhan? Makanya waktu bangsa Israel, kalau saudara ingat, waktu bangsa Israel mau masuk tanah Kanaan, Tuhan pesan Tuhan, saya melihat gini, hati Tuhan khawatir sekali. Tuhan tuh gak pernah khawatir, tapi di situ Tuhan saya melihat dari sudut pandang saya, Tuhan tuh khawatir. Kenapa? Karena kemudian Tuhan berfirman begini, ingat ya bangsaku Israel, kalau kamu sudah menempati rumah-rumah yang bagus, kalau emas dan perakmu semakin bertambah-tambah, kambing dombamu, lembu sapimu semakin bertambah-tambah, jangan kamu melupakan Tuhan Allah. Itu sebelum bangsa Israel masuk. Kenapa? Karena Tuhan tahu tuh, saudara, kelemahan manusia, kelemahan umat Tuhan bukan pada waktu ada dalam siksaan, bukan pada waktu ada dalam tekanan, bukan pada waktu ada di padang gurun, saudara, bukan pada waktu ada di dalam ya cukup aja, cukup, bukan. Tetapi Israel bisa berubah ketika apa? Ketika lembu, sapi, kambing, domba bertambah-tambah. Israel bisa berubah ketika apa? Emas dan perak, saudara, bertambah-tambah. Ini bukan lagi bicara makan, tetapi ini bicara tentang simpenan. Orang Israel bukan cuma mampu makan enak, tetapi makan enak dan bisa nyimpen. Ini yang kita harus perhatikan. Ini yang harus kita waspadai. Ya. Saya akan melayani lama, saudara. Ya. Saya melayani ini lama. Sudah 30 tahun lebih saya melayani. Dan ada fenomena, saudara, yang menarik yang saya perhatikan. Kalau lagi susah, keadaan lagi krisis ekonomi lah, 98 gitu ya, saudara. Krisis ekonomi tahun berapa lagi itu? 2008 dan 2009 ada krisis lagi kan, saudara ya. Itu jemaat penuh, saudara. Gereja itu penuh. Ya,
orang berbondong-bondong. Karena krisis, karena ekonomi lagi digoncang, orang lagi ketakutan. Jadi senang saya kalau lagi pada ketakutan tuh saya senang. Gereja ramai saudara, orang pada ingat Tuhan. Tapi coba kalau dunia udah jalan normal, semua baik-baik, aduh udah minggat satu-satu. Bukan saudara, bukan. Kalau saudara sih setia sama Tuhan, amin saudara. Kalau lagi goncang, wah orang berbondong-bondong, yang kosong, ibadah yang keberapa kosong, jadi mau seperti ini kan terus saudara? Enggak, kita periksa hati kita, karena kita juga bisa berubah. Ya, maaf saudara, kita seringkali juga bisa berubah. Makanya mari sama-sama kita mau bilang, Tuhan tolong saya mau tetap setia sampai langkah saya yang terakhir. Amin saudara. Tuhan tolong kuatkan saya, pegang tangan saya. Karena kalau kita membiasakan diri dengan hal seperti ini, setiap kali tantangan menyingkir, keadaan baik datang, kita berubah lagi hatinya. Setiap kali kita sakit, kita berkomitmen, dan lalu kemudian kesembuhan itu datang, kita berubah lagi. Nanti akhirnya apa? Seperti Fir'aun, hatinya dikeraskan. Karena ini terus terulang, terjadi lagi, berulang lagi. Akhirnya apa? Tuhan udah gak butuh pertobatannya Fir'aun. Tuhan gak lagi mengharapkan pertobatannya Fir'aun. Tuhan di awalnya masih percaya, masih pengen ngelihat Fir'aun bertobat. Tapi ternyata tolong kita sudah. Ya, supaya setiap kali pertolongan Tuhan itu datang, membuat iman kita semakin naik. Ada amin saudara. Bukan membuat iman kita semakin turun. Karena di sisi yang lain ada orang-orang percaya, ada anak-anak Tuhan yang setiap kali ngalamin mujizat, bukan imannya naik, tetapi imannya turun. Ini fakta. Tapi biarlah mujizat, pertolongan, terobosan, kemuliaan yang Tuhan berikan sama kita membuat iman kita semakin naik. Ada amin saudara. Tidak membuat iman kita semakin turun. Kita semakin melihat hebatnya Tuhan saya. Harusnya begitu. Kita semakin melihat bahwa benar Tuhan tuh nggak pernah, Tuhan tuh Allah Immanuel yang tidak pernah tinggalkan kita. Ada amin saudara. Bukan kemudian ketika kita ditolong lalu jadi hilang gitu. Pembelajarannya jadi nggak ada buat kita. Apa pengenalan akan Tuhan yang nggak bisa kita petik dari dalam pelajaran yang kita alami, dari kesusahan, dari pergumulan hidup yang kita alami. Harusnya waktu kita ditolong Tuhan, waktu kesesakan itu menyingkir dan kelegaan itu datang, kemiskinan tersingkir dan keberkatan itu datang, kita harus semakin melihat begini, hebat ya Tuhan. Janjinya itu memang ya dan amin buat kita. Ada amin saudara. Harusnya kita berkata seperti itu, biar kita semakin terkagum-kagum sama Tuhan. Bukan sebaliknya. Tambah kita ditolong Tuhan, tambah kita down, tambah downgrade iman kita. Banyak yang begitu saudara. Terlalu banyak anak Tuhan yang semakin banyak pertolongan Tuhan, semakin merosot imannya. Dan itu bisa menimpa siapa saja. Itu bisa menimpa saya. Saya pernah alami ketika Tuhan mulai angkat saya, downgrade saya. Saya ngalami yang penurunan ini. Saya ngalamin. Ketika Tuhan semakin percayakan sama saya, malah bukan semakin naik, semakin turun iman saya. Ya. Keterikatan sama saya sama Tuhan semakin longgar. Makanya saya berani bilang ini bisa terjadi sama siapapun. Tuhan tolong kita saudara. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan kuatkan kita. Ada amin saudara. Supaya semakin kita mengalami kebaikan Tuhan, semakin kita melekat sama Tuhan. Semakin kita mengalami kebaikan Tuhan, semakin kita melihat bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang hebat dan luar biasa. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita lihat pagi hari ini di dalam ayat yang ke-25 saudara, sampai ayat yang ke-28, ayat 25 sampai 28. Kalau kita sudah menemukan, kita sama-sama baca ayat ini 25 sampai 28. 1, 2, 3.
Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi kepada gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. 28. Lalu kata Fir'aun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Nggak ada bagusnya kata-katanya Fir'aun. Kita sudah banyak, saya banyak sampaikan ayat ini. Nggak ada bagusnya, nggak ada bagusnya. Kamu boleh pergi, tapi kamu jangan jauh-jauh. Berdoalah untuk aku. Apa itu? Apa itu berdoa? Berdoa itu membangun hubungan, betul saudara? Ya, berdoa itu selalu mengingat kepada yang kita doa, menghadap kepada yang. Artinya begini, Fir'aun nggak mau dilupakan. Fir'aun mau supaya pikirannya Israel, hatinya Israel selalu tertuju, punya link terus, nggak putus. Dan apa? Jangan pergi jauh-jauh. Boleh beribadah, tapi jangan pergi jauh-jauh. Tadinya ditawarkannya apa? Di sini aja kamu ibadah, di tanah ini aja kamu ibadah. Musa bilang ini nggak mau. Lalu Fir'aun bilang apa? Kasih tawaran yang kedua, opsi yang kedua, kamu boleh pergi, tapi jangan jauh-jauh. Musa juga nanti kita lihat dengan tegas dia tolak semua itu persyaratan. Nah, banyak kekristenan yang terjebak dengan apa yang dikatakan sama Fir'aun. Beribadah tapi tetap tinggal di Mesir. Melayani Tuhan tapi hidupnya Mesir. Kalaupun saudaraku ada perubahan itu terjadinya seperti yang Fir'aun juga bilang. Kamu boleh pergi, kamu boleh beribadah, tapi jangan jauh-jauh. Pergi tinggalin Mesir, tapi nggak jauh-jauh. Hidupnya masih nempel sama yang namanya Mesir. Nggak jauh-jauh sama dosa. Boleh ibadah, tapi ibadah jangan serius-serius lah, itu loh. Pergi jangan jauh-jauh tuh kayak gitu. Boleh beribadah tapi jangan pergi. Ibadah tapi jangan serius-serius. Jangan sok-sokan rohani, jangan sok-sokan suci, jangan sok-sokan serius-seriusan. Saudara, kekristenan itu harus serius. Ada apa ya saudara? Kalau orang bilang begini, tinggalin orang itu sudah. Kalau ada orang bilang aja serius-serius bisa jadi anak Tuhan, aja sungguh-sungguh bisa ya kalau kayak pengen manjing surga. Iya kita pengen manjing surga. Amin. Gimana aja kayak pendeta sih? Pendeta beli konon pisang, ya pajare. Pendeta kira nggak beli konon pisang. Oh maaf, saya serius loh sudah jadi hamba Tuhan. Nah ini saudara, ini yang dunia lagi jebak kita dengan cara berpikir seperti itu. Asal Kristen aja, asal percaya Tuhan, asal dibaptis aja. Tapi selanjutnya ya udah, yang penting asal. Segala sesuatunya asal percaya Tuhan, asal terima Yesus, asal dibaptis, asal. Bahkan kalau saudara mau bilang begini, asal penuh Roh Kudus boleh, tapi nggak masuk surga. Percuma. Karena kekristenan itu bukan cuma bicara tentang baptisan, bukan cuma tentang percaya, bukan cuma tentang ibadah, tapi apa? Kekristenan itu melakukan firman Tuhan. Ada amin saudara? Nggak bisa kalau kita beribadah tapi nggak boleh jauh-jauh dari Mesir. Artinya apa? Kita masih gampang diambil sama Mesir. Kita masih gampang dicaplok sama Mesir. Kita masih gampang diambil sama Mesir. Oh ya, kekristenan kayak gini kayak apa? Kekristenan kayak gini nih bakalan jadi Kristen, jadi batu sandungan. Dan di akhirnya ada orang-orang bilang begini, apa? Percuma jadi wong Kristen, percuma ibadah, nipu tetap, mabok tetap,
judi tetap. Akhirnya apa? Kehidupan yang seperti jadi batu sandungan. Asal bisa keluar dari masjid. Oh, Musa nggak pakai prinsip begitu. Asal bisa keluar dari masjid. Padahal kan yang jadi impiannya orang Israel apa? Keluar dari masjid. Dan sudah tuh dikabulkan. Kamu boleh pergi, tapi jangan jauh-jauh. Musa nggak mau. Maaf nih saudara, kita sama-sama, saya, saudara kita semua yang hadir pagi hari, siapapun kita, dengan jabatan pelayanan kita seperti apapun juga. Tapi mari sama-sama kita datang merendahkan diri. Kita mau cek hati kita. Kita mau cek posisi kita. Ada di mana? Adakah kita beribadah, tapi ternyata di masjid? Ataukah kita beribadah, kita keluar dari masjid, tapi nggak terlalu jauh? Ya, masih kelihatan sama masjid. Saudara bayangkan, saudara bisa bandingkan nggak begitu? Israel itu pergi. Setelah beberapa hari Israel pergi, ya saudara, sudah nggak kelihatan mata tuh, saudara. Sudah nggak kelihatan mata. Israel kan keluar, ya, mereka dilepas. Orang-orang Mesir kasih harta benda emas apa semuanya, dan mereka bersukacita keluar. Orang Mesir bisa kejar Israel nggak? Jawabnya saudara, supaya jangan ngantuk. Orang Mesir bisa kejar Israel nggak? Bisa. Iya kan? Kenapa? Mereka punya kekuatan, mereka punya kuda untuk ngejar orang Israel. Hampir kalau Tuhan nggak tolong, hampir kena. Kalau Tuhan nggak tenggelamkan Fir'aun dan pasukannya di laut, ya saudara, di tengah laut, itu mereka kejar, mereka dibunuh. Padahal orang Israel itu sudah pergi beberapa hari jaraknya. Bukan setengah hari jaraknya, setengah hari aja udah nggak kelihatan mata loh saudara. Tapi ini sudah beberapa hari mereka pergi. Fir'aun sadar ngeh, dikejar masih kena. Orang Israel udah ketakutan. Apalagi kalau pergi jangan jauh-jauh. Wah ya, diemamnya gampang. Makanya apa? Saudara, kekristenan kalau yang seperti ini nggak jauh dari masalah, nggak jauh dari yang namanya kehancuran, nggak jauh dari yang namanya kerusakan. Tapi kalau kita menjauh, kita alami apa? Kita alami mujizat tidak jauh-jauh dari kita. Ada amin, saudara? Amin. Coba lihat bangsa Israel ketika mereka jauh dari Mesir, mereka ngalamin apa? Setiap kali ada masalah, selalu ada mujizat. Ada amin, saudara? Mereka nggak punya air. Ada air yang pahit, marah. Air itu dirubah. Ada amin, saudara? Mereka ngalamin apa lagi, saudara? Mereka ngalamin yang namanya laut terbelah. Ada mujizat. Mereka ngalamin yang namanya apa lagi, saudara? Banyak. Mereka nggak punya makanan. Mereka menemukan apa? Apa itu tempat yang 70 pohon korma itu, saudara? Elim. Mereka ketemu sama, mereka kelaparan. Aduh, kelaparan. Tuhan menyediakan ada satu daerah, ada 70 pohon korma dan ada mata air, ada beberapa. Coba saudara lihat, setiap kali mereka mengalami masalah, di situ ada mujizat Tuhan. Amin. Bukan berarti keluar dari masjid tidak ada masalah, tetapi percayalah, setiap kali ada masalah, ada mujizat yang Tuhan berikan. Amin, saudara. Beda kalau kehidupan Israel dekat dengan Mesir. Wah ya, tapi yang namanya roh perbudakan itu masih mengejar. Roh perbudakan diperbudak mereka, diperbudak dengan pesakit, diperbudak dengan kemiskinan, diperbudak selalu diperbudak. Diperbudak dengan apa? Ada banyak orang diperbudak dengan pekerjaannya. Roh perbudakan ini masih kuat, diperbudak sama uang. Bahkan pelayan Tuhan ada yang diperbudak sama pelayanan. Bangga gitu. Ya ini sih ya beda-beda ya saudara. Bangga. Kalau satu bulan tuh khotbah sampai 100 kali tuh bangga.
undang sini, undang sono, undang sini, waduh, suno, undang mendi. Tapi kan sebetulnya kan bukan lagi tentang pelayanan. Udah urusannya urusan money, urusan duit. Tolong kita ya saudara, supaya keluar dari Mesir itu bukan ada resiko, ada kesulitan. Keluar dari Mesir, jauh dari Mesir, itu bukan tanpa resiko. Tapi percayalah, setiap kali ada masalah, selalu ada mujizat yang Tuhan berikan. Amin. Itu bukan moga-moga, ya. Itu bukan insya Allah, ya. Tetapi itu sebuah kepastian. Ada amin sekarang. Insya Allah itu bagus untuk janji, ya. Tetapi janji Allah itu, janji Tuhan itu iya dan amin. Ada amin saudara. Insya Allah itu pakai perjanjian lama, saudara pakai, ada tertulis insya Allah. Insya Allah ada. Insya Allah itu janji. Memang kita kan kadang-kadang nggak bisa menepati janji kita. Kadang kala ya. Tetapi janji Allah buat kita, bahwa Dia menyertai kita, Dia pasti menyertai kita sampai selamanya. Nggak kenal kondisi, nggak kenal masalah sehebat apapun. Kalau Dia bisa tolong, Dia pasti tolong kita. Maksud saya, kalau Dia sudah berjanji, Dia pasti tolong kita. Ada amin saudara. Keluar dari Mesir ada masalah. Keluar dari Mesir bukan berarti nggak ada masalah. Jalan lancar, selalu tersedia. Tetapi saya melihatnya begitu. Setiap kali ada masalah, setiap kali ada pergumulan, ada tangan kuat yang menolong mereka. Amin. Mereka kelaparan, saudara, mereka kelaparan. Apa yang Tuhan kirimkan? Ada mana yang turun tiap hari dari langit. Mereka pengen daging, walaupun mereka itu rakus, saudara, ya. Tapi anehnya saya nggak ngerti berapa juta orang, 600.000 lebih, 2 juta orang Israel keluar. Lalu kemudian apa? Ada burung puyuh yang Tuhan kirimkan setiap petang, setiap sore. Pribadi caranya. Itu stoknya kan mesti banyak, saudara. Burung puyuh dari mana tuh dibawa angin? Bisa jatuh geletak di perkemahan orang Israel. Karena bagi Tuhan kita tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Saya tidak bilang bahwa, saya tidak menjanjikan, Alkitab tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita tidak ada masalah. Hidup kita ada masalah. Dan mungkin kau sedang mengalami masalah ini. Mungkin saudara bilang begini, aku nggak tahu masalah saya enak banget. Iya saudara. Buat saudara berat. Tapi saya cuma bilang begini, percayalah, lihatlah, Tuhan pasti tolong saudara. Saya sebagai hamba Tuhan katakan saudara, percayalah dan lihatlah. Sebentar engkau akan melihat bahwa Tuhannya saudara, Tuhannya saya itu Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dia Allah yang janji, yang nggak pernah janji janji kosong. NATO, no action talk only, nggak ada yang begitu. Kalau dia janji, kenapa? Karena dia janji, dia mempertaruhkan hidupnya. Firman-Nya, kalau sudah lihat, firman Tuhan itu adalah pribadi Allah sendiri. Yang saya suka, janji Tuhan, jaminannya apa? Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dalam firman Tuhan tidak akan pernah lenyap. Ada amin, saudara. Ternyata untuk menghapus satu titik, alam semesta raya ini dihabisin dulu. Untuk menghilangkan satu titik loh. Satu titik aja itu berharga. Satu titik dihilangkan, urusannya panjang. Alam semesta, langit dan bumi itu bukan cuma bumi dan langit. Bukan. Alam semesta raya ini dihancurin dulu, baru boleh. Ya, itu pun nggak bisa. Itu pun nggak bisa. Nilai satu titik kalau sudah lihat ayat itu nggak bisa dihapus dengan alam semesta. Jadi mahal banget. Yuk tetap kuat di dalam Tuhan, saudara. Ketika belum engkau menghadapi yang namanya tantangan. Tapi saya percaya,
Ketika pun kita ngalamin sepertinya jalan ini nggak bisa dibuka, tapi Tuhan kasih berkat yang lain buat saya dan saudara. Amin, saudara. Berkat yang ini kayaknya kita hilang berkatnya, tapi saya percaya dalam nama Yesus saya mau bilang ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan. Amin, saudara. Ya. Saya ngalamin banyak hal dan saya percaya juga saudara sudah ngalamin banyak hal berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Ada banyak hal sampai hari ini engkau bisa hidup, engkau bisa menjalani hidup ini. Ada banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Dan jangan lupakan itu. Ya, makanya ada lagu lama bilang, itu berkatmu satu-satu, ingat semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu. Diingat sih saudara. Kebaikan Tuhan yang kemarin diingat. Itu akan membuat kita hidup kita tetap bergairah di dalam Tuhan. Dan kita akan berani bilang begini, kalau yang kemarin Tuhan tolong saya, pasti yang hari ini juga Tuhan sanggup tolong saya.